Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, Hari ini kita akan belajar mengenai pengantar ilmu patofisiologi. Kemarin sudah diisi Dr. Farida mengenai apa ya, Dek? Halo, Dek. Untuk Dr. Farida kemarin diisi tentang K3 keselamatan, Bapak. Oke, ya. Jadi hari ini saya selaku dosen ya, selaku dosen kedua setelah Dr. Farida. Jadi Dr. Farida itu PJMK-nya. Jadi saya mendapatkan mandat untuk menyampaikan materi yang pertama sampai materi ke-6 sebelum adik-adik ini melakukan ujian UTS. Jadi nanti nilainya saya ambil dari absensi kalian, kehadiran kalian, keaktifan kalian. Tolong di-mute ya. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang bisa kalian kumpulkan. Kemudian tidak hanya dari UTS. Jadi tidak mutlak dari UTS. Jadi hari ini saya akan membawakan pengantar ilmu patofisiologi. Sebelumnya sudah dapat ini ya, materi fisiologi ya. Siti Kotima? Sudah. Dek? Sudah, Dek? Ya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi hari ini saya akan membahas materi ini. Bentar. Anak-anak yang lain sudah datang semua? Sudah masuk? Jadi ini ya, TIU hari ini nih tujuan instruksional umum ya. Jadi adik-adik bisa menjelaskan konsep sehat dan sakit, kemudian bisa menjelaskan hereditas, penyakit, lingkungan sama interaksinya. Di silent ya, tolong di silent ya. Dek, yang masih nyala ini ya. Kemudian bisa menjelaskan peradangan atau inflamasi, kemudian respon tubuh terhadap tantangan imunologis, bisa menjelaskan respon terhadap agen menular, kemudian gangguan pertumbuhan, proliferasi dan diferensiasi sel, serta menjelaskan mekanisme tentang penyembuhan. Jadi yang pertama ini ya, adik-adik harus tahu ya, patofisiologi itu apa sih? Lingkupnya apa sih? Jadi patofisiologi itu ilmu yang mempelajari ini tentang fungsi tubuh manusia yang mengalami gangguan. Jadi yang dipelajari adalah gangguan fungsi tubuh ya. Kenapa kok terganggu? Karena penyakit. Nah, jadi pokoknya kalau patofisiologi ini ada gangguan, patologis itu tidak normal. Kalau fisiologi itu sesuatu yang normal dari tubuh. Jadi patofisiologi itu terdiri dari dua kata, dari patologi dan fisiologi. Patologi itu apa? Patologi itu ilmu mengenai penyakit atau gangguan dari suatu faal tubuh. Kemudian ada dua jenis ilmunya patologi itu di kedokteran, yakni ada patologi anatomi, ini yang mempelajari tentang morfologi sel, jaringan, ya. Ini biasanya pada kasus-kasus bedah atau sitopatologi maupun otopsi. Jadi pada kedokteran forensik. Kemudian adalah patologi klinik. Jadi kaitannya nanti yang banyak berhubungan dengan adik-adik ini adalah patologi klinik. Karena nanti adik-adik banyak bekerja di laboratorium patologi klinik. Kemudian adik-adik juga harus tahu konsep sehat dan sakit ya. Jadi konsep sehat sakit ini sebenarnya sudah dipelajari adik-adik saat adik-adik ini belajar di fisiologi atau faal ya. Jadi apa sih sakit itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Rijul? Mana Rijul? Dek Rijul? Nanti kalau yang saya panggil tidak ada, saya absen ya. Tarisa? Tarisa? Mana Tarisa? Hadir. Apa Tarisa? Nyalakan videonya Tarisa. Dinyalakan videonya, Dek. Dek Tarisa, ini belum nyala videonya. Jadi sakit itu bisa dijelaskan sebagai penyimpangan dari kondisi normal tubuh ya. Jadi sesuatu yang menyimpang dari kondisi normal tubuh itu atau ketidaknormalan fungsi itu yang dinamakan dengan sakit.
Penyebabnya apa saja? Biasanya dari infeksi, maupun dari gangguan genetik, gangguan dari mental, atau gangguan dari lingkungan, macam-macam, banyak sekali penyebabnya. Kemudian konsep sehat sakit itu ada beberapa faktor penentunya. Apa saja? Ada variasi genetik, ya, ada perbedaan tubuh dalam beradaptasi, jadi orang barat sama orang kita itu berbeda adaptasinya. Misalkan orang Jawa dengan orang suku Chinese itu beda variasi kemampuan dalam beradaptasinya. Orang yang ada di kutub selatan sama orang yang ada di daerah iklim tropis itu pasti berbeda kemampuan adaptasinya. Kemudian kemampuan imunitasnya, jadi kayak infeksi COVID-19 ini ada orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala, ada yang juga yang terinfeksi dengan gejala. Seperti itu. Kemudian perbedaan tubuh dalam melindungi tubuhnya dari penyakit, ya. Kemudian contohnya bagaimana sih, Dok? Tanda-tanda sakit. Jadi sakit itu ada perubahan patologis dari tubuh. Orang normal itu contohnya seperti ini. Ini kalau kalian lihat temannya masing-masing, ya, ini yang namanya tonsil. Ini entel-entel itu, ya. Ini tonsil di sini. Nah, di sini ada tonsil. Tonsil itu apa? Tonsil itu adalah organ limfoid, ya, tempat untuk melindungi kita dari infeksi. Nah, ini orang normal, masih tidak merah. Tetapi saat orang itu terinfeksi, maka dia akan mengalami gejala inflamasi atau pembengkakan. Inflamasi itu banyak penyebabnya, dari infeksi virus, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh beberapa interleukin, sitokin yang timbul akibat infeksi, sehingga ini jadinya merah. Ya, tanda kalau adik-adik misalkan ada keluarga yang batuk, bisa dicek, oh merah, berarti dia ada proses inflamasi. Ini strukturnya, anatominya. Jadi ini tonsil yang saya sebutkan tadi, ini tonsil, ya. Kalau ini uvula, katanya orang Jawa itu entel-entel itu, ya. Kemudian ini lidah. Di sini tonsil ini banyak sekali organ-organ limfoid primer, ya. Kemudian, nah ini saya geser lagi. Jadi etiologi dari penyakit apa aja. Jadi banyak sekali, dan adik-adik harus belajar istilah-istilah dalam patofisiologi. Jadi dalam patofisiologi itu banyak sekali istilah dan nanti bisa keluar di UTS. Ini simple, tapi adik-adik harus tahu karena ini nanti saat adik-adik bekerja ini akan sangat sering untuk disebutkan dalam pekerjaan kalian. Jadi adik-adik harus tahu apa itu etiologi. Etiologi itu faktor penyebab penyakit. Misalkan, apa ya faktor etiologi demam berdarah? Faktor etiologinya ya virus. Virus apa? Dengue. Kemudian patogenesis. Apa sih patogenesis? Patogenesis itu perkembangan penyakit atau mekanisme munculnya suatu penyakit. Jadi misalkan ada pertanyaan sini, bagaimana patogenesis dari infeksi HIV? Berarti infeksi HIV itu muncul dari awalnya virus masuk hingga timbul HIV hingga terjadinya AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Jadi muncul penyakit yang macam-macam itu. Kalau manifestasi klinis itu apa? Manifestasi klinis itu tanda-tanda dari penyakit. Misalkan panas, kemudian ada batuk, ada diare, ada keluhan yang lain, itu namanya manifestasi klinis. Kemudian riwayat penyakit. Apa itu riwayat penyakit? Riwayat penyakit adalah perjalanan penyakit dari awal hingga akhir tanpa pengobatan. Jadi ini sering kali ditanya, misalkan Omikron, infeksinya itu biasanya 2 hari tidak ada gejala, ya, 2 hari sebelum orang itu terkena gejala, dan virusnya bertahan 3 hari setelah orang itu bergejala. Seperti itu. Kemudian epidemiologi, apa sih epidemiologi? Ini nanti akan sering disebut saat adik-adik bekerja. Jadi epidemiologi ini ilmu yang mempelajari tentang pola suatu penyakit dihubungkan dengan populasi tertentu. Misalkan, bagaimana ya epidemiologi TBC di wilayah Krian. Jadi epidemiologi wilayah TBC yang ada di wilayah Kecamatan Krian itu. Jadi penyebarannya seperti apa, jumlah yang sakit berapa, seperti itu. Kemudian ada istilah prevalensi, ini adik-adik harus ingat, ya. Ini harus dihafalkan kalau ini. Prevalensi itu apa? Prevalensi itu jumlah dalam populasi. Jadi misalnya ada pertanyaan gini, berapa prevalensi penyakit kusta di antara mahasiswa
Universitas Anwar Medika, khususnya di prodi T3 TLM, 1 dibanding 100. Nah, itu namanya prevalensi. Kemudian gejala, ya. Nanti ada namanya sign dan namanya symptom, ya. Jadi saya bahasa Indonesia kan aja, kalau sign and symptom itu tanda dan gejala. Tapi saya jadikan bahasa Indonesia, gejala itu apa? Gejala itu perasaan yang muncul, jadi subjektif yang dirasakan oleh pasien, ya. Jadi yang muncul saat orang itu terkena infeksi. Contohnya mual, muntah, pusing, nyeri, sesak napas, batuk, itu namanya gejala. Gejala itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh pasien dan bisa dilihat atau kita dengar atau kita rasakan. Jadi kita tahu gitu loh. Bisa diamati dengan panca indera kita. Kalau tanda-tanda itu contohnya tekanan darah. Jadi orang tekanan darah tinggi, tandanya berapa? Tensinya sistol lebih dari 190, diastol lebih dari 100. Jadi tanda-tanda ini sesuatu yang bisa diukur. Kalau gejala tidak bisa diukur. Mual, seberapa mual? Mual pokoknya, Dok. Nah, seperti itu. Kalau tanda saya tensinya tinggi, berapa tensinya? Itu bisa diukur. Suhu saya tinggi, Dok, saya demam. Berapa suhunya? 40 derajat. Nah, itu namanya tanda. Kadar HB ini yang sering kalian periksa. Apa ya tandanya kalau orang anemia, HB-nya kurang dari 6, kurang dari 9. Itu maksudnya tanda-tanda. Kolesterol. Berapa kolesterolmu? Kok pusing kepalamu? Oh, ternyata kolesterolnya lebih dari 200, berarti tinggi. Jadi bisa diukur kadar kolesterolnya. Kemudian ada istilah lesi. Jadi ini harus dihafalkan dulu ya sebelum kalian berinjak pada patofisiologi selanjutnya. Lesi itu apa? Jadi perubahan struktur yang bisa kita lihat dalam suatu jaringan akibat penyakit, ya. Contohnya luka, misalkan adik-adik Oktaviani jatuh atau tersiram air panas, melepuh, kemudian ada lukanya. Nah, itu namanya lesi. Jadi muncul bentukan atau perubahan struktur dari tubuh kita. Kemudian sequel. Sequel itu apa? Misalkan orang terkena TBC, ya. Biasanya itu ada kerusakan parunya. Kerusakan paru yang tidak bisa hilang dan bisa dilihat melalui gambaran radiologis itu namanya sequel. Jadi sisa akibat penyakit. Ya, diapalin aja, dinikmati aja. Nanti kalau misalkan lupa, tinggal putar di YouTube penjelasannya seperti apa. Kemudian komplikasi, ya ini kan sumring sekali. Ada tetanggamu, komplikasi ini apa ya nek diabetes? Nah, sering kan ada pertanyaan gitu. Jadi komplikasi itu keadaan yang tidak bisa diduga, yang timbul akibat perjalanan proses primer suatu penyakit. Contohnya, gara-gara apendiksitis ya atau radang usus buntu, ternyata apendiksnya pecah, akhirnya perforasi, ada infeksi di seluruh lapangan pandang perutnya. Akhirnya perutnya harus dibuka. Diabetes itu bisa terkena karena tidak terkontrol ginjalnya rusak. Itu namanya komplikasi di ginjal. Kemudian ini saya jelaskan banyak pengertian-pengertian, jadi adik-adik saya harapkan untuk bisa belajar ya, bisa dihafalkan. Penyakit herediter atau apa? Itu yang dimaksud penyakit herediter itu apa? Jadi penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada kromosomnya, diturunkan secara familial atau diturunkan dari orang tuanya. Contohnya apa? Trisomi 21. Ini contoh pasiennya. Trisomi 21 itu gangguan pada kromosom nomor 21, harusnya jumlahnya 2 tapi dia 3. Ini bentuknya khas. Kemudian penyakit kongenital, penyakit yang dibawa sejak lahir karena cacat genetik. Contohnya apa? TOF. TOF itu apa? Tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot ini bentuk jantungnya itu seperti sepatu. Ya, jadi nanti adik-adik harus tugasnya cari aja TOF ini apa. Ini bisa keluar nanti di ujian. Penyakit toksiknya ini akibat keracunan. Misalkan adik-adik sering tahu orang meninggal gara-gara terkunci di mobil. Nah, itu biasanya kan dia menghirup karbon monoksida pada mobil karena tertutup. Ini sering terjadi. Kemudian penyakit infeksi, contohnya apa? TBC. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius. TBC, kalau di COVID ini akibatnya dari coronavirus. Nah, parasit misalkan pada malaria, seperti itu ya. Kemudian penyakit traumatik. Jadi yang penyakit traumatik ini apa? Penyakit yang disebabkan oleh cedera fisik. Contohnya adik-adik kecelakaan.
Seperti misalkan ya Iza, ternyata jatuh terus ada luka lebar atau patah tulang. Nah, itu namanya penyakit traumatik. Kemudian degeneratif. Ini yang sering sekali adik-adik nanti saat adik-adik bekerja atau praktek ataupun apa ya, magang ataupun pengmas ya, KKN, itu nanti banyak yang tanya, "Dok, penyakit degeneratif atau enggak?" Penyakit degeneratif itu apa sih? Penyakit yang disebabkan oleh degenerasi atau penurunan fungsi tubuh, biasanya pada orang tua. Contoh penyakitnya osteoporosis. Kalau penyakit imunologi, penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem imun. Contohnya ini, imunodefisiensi, hipersensitivitas atau alergi ataupun autoimun ya. Kemudian penyakit neoplastik. Apa sih penyakit neoplastik? Penyakit neoplastik itu penyakit keganasan ya. Contohnya apa? Kanker, misalkan kanker. Kemudian ada penyakit defisiensi nutrisi, berarti kekurangan nutrisi. Contohnya anemia zat besi, anemia hipokromik mikrositik biasanya. Penyakit metabolik, apa sih? Gangguan akibat metabolisme tubuh, contohnya diabetes mellitus. Nah, kenapa kok bisa terjadi diabetes mellitus? Karena metabolisme dari gulanya terganggu akibat gangguan dari hormon insulin. Ya, kemudian adik harus tahu ini penyakit molekuler ya. Jadi penyakit yang disebabkan kelainan molekul tunggal karena abnormalitas produk molekulnya. Contohnya apa? Anemia sel sabit ya. Sickle cell anemia. Jadi ada gangguan di dua molekul asam amino di hemoglobinnya. Ini nanti ada di hematologi ya. Kemudian penyakit psikogenik, ini gangguan emosional atau gangguan psikologis dari seseorang. Contohnya stres, skizofrenia, macam-macam. Skizofrenia ini orang gila itu loh, Dek ya. Kemudian penyakit iatrogenik. Nah, penyakit iatrogenik ini apa? Kesalahan dari penanganan medis. Biasanya contohnya adalah komplikasi setelah dioperasi. Ya. Kemudian penyakit idiopatik. Penyakit idiopatik itu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi penyakit yang masih tanda tanya penyebabnya. Dan ini yang nanti dia harus, misalkan penyakit idiopatik, ya dicari, adik-adik tugasnya adalah mencari penyebabnya. Jadi sebagai mahasiswa itu melakukan penelitian untuk mencari penyebab dari penyakit idiopatik. Kemudian teori penyebab penyakit, adik-adik harus tahu. Apa sih teori-teori penyebab penyakit? Ada teori kontagion, Hippocrates, humoral, miasma, jasa trenik, dan ekologi lingkungan. Jadi ini basic untuk kita untuk belajar. Jadi adik-adik harus tahu ya. Nanti banyak keluar soal-soal dari sini. Ini nanti misalkan kita buat soalnya lebih ke arah cerita ya. Teori kontagion, apa contohnya? Ini teori kontagion ini penyakit muncul akibat kontak dari satu orang dengan orang yang lain. Jadi misalkan penyakit COVID-19, orang-orang kontak salaman, habis itu cium-ciuman, tidak pakai masker, ya bersin tidak ditutup dalam satu ruangan tertutup. Nah, ini kan kontak antara satu orang dengan orang lain. Kemudian awalnya ini penyakit dari mana teori ini? Dari orang kusta. Jadi kusta itu ada yang lepromatus leprosi. Itu kalau adik-adik salaman ternyata virusnya nempel, bisa menular virusnya. Kemudian ada teori Hippocrates ya. Akibat penyakit itu muncul karena pengaruh lingkungan. Air, udara, tanah, cuaca. Contohnya misalkan adik-adik yang suka mendaki gunung, tiba-tiba di atas gunung itu terjadi kedinginan sampai tangannya beku atau frostbite ya. Itu penyakit akibat teori Hippocrates karena pengaruh lingkungan. Ya. Contohnya lagi teori humoral. Jadi teori humoral itu suatu penyakit bisa muncul karena gangguan keseimbangan dari cairan tubuh. Jadi ini orang-orang zaman dulu itu ngomongnya di tubuh itu ada cairan, 4 cairan, putih, kuning, merah, hitam. Jadi kalau ini sudah tidak dipakai lagi ya. Kalau kita anggap di tubuh itu ada beberapa cairan, ada darah, ada plasma, ada serum, ya. Itu nanti kalau di dalam darah plasma serum itu biasanya ada beberapa gangguan, misalkan di darah akibat produksi dari sel T yang berlebihan itu jadi keganasan. Kemudian karena infeksi akhirnya sitokin-sitokin yang menyebabkan panas muncul banyak sehingga terjadi ARDS atau
shock atau acute respiratory distress syndrome seperti itu. Kemudian teori miasma. Miasma itu apa? Teori akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan. Jadi ini sudah tidak dipakai lagi, tapi adik-adik perlu tahu ini teori-teori zaman dulu. Ya, jadi adik-adik nanti bisa saja ini muncul di ujian UTS nanti ya. Teori jasad renik, penyebabnya apa? Jasad renik ini agen-agen infeksius. Contohnya pada teori jasad renik adalah infeksi akibat Mycobacterium tuberculosis, infeksi akibat SARS-CoV, jadi penyakit SARS, atau teori akibat infeksi akibat jamur, akibat malaria atau parasit yang lain seperti itu. Kemudian teori ekologi lingkungan, jadi disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Misalkan ada ledakan nuklir sehingga seseorang itu menjadi cacat atau kerusakan jaringan tubuhnya seperti pada perang di Ukraina ini, seperti itu. Kemudian dari situ kita sudah paham, kita berlanjut pada konsep dasar timbulnya penyakit. Ada yang ditanyakan, Dek, dari yang tadi mungkin Yuliana? Dek Yuliana, ada yang ditanyakan, Dek? Belum? Kita lanjut ya. Jadi konsep dasar timbulnya penyakit itu ada beberapa. Salah satunya epidemiologi triangle atau segitiga epidemiologi. Konsep wheel atau roda sama web of causation atau jaring laba-laba. Iya, Rijul ini ya Tuzuro apa, Dik? Silakan. Mau bertanya, Pak, kalau misalnya kita habis jatuh gitu, kan menimbulkan bekas luka. Lah bekas lukanya itu kalau pengen hilang itu kita apakan gitu, Pak? Ya, biasanya kan ada keloid ya namanya. Kalau keloid ya bisa disuntik dengan ada obat itu seperti golong-golongan kortikosteroid ya, itu bisa disuntik nanti bisa hilang. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh orang yang punya bakat muncul keloid, tapi itu bisa dihilangkan. Adik tinggal datang ke dokter bedah plastik, bisa dioperasi atau disuntik saja ke dokter kulit. Itu bisa, Dek Rijul. Saya lanjut lagi ya. Jadi sudah jelas, Dek Rijul? Iya, Pak, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi konsep dasar timbulnya penyakit ada 3. Saya jelaskan satu persatu. Jadi ini segitiga epidemiologi. Dalam suatu proses penyakit, itu selalu ada host, agent, and environment. Jadi ada hostnya, induk semangnya, pejamu, kita, biasanya manusia misalkan, agent, misalkan COVID, nah, environment, ya lingkungan sekitar kita. Jadi semua berhubungan, makanya pada COVID-19 itu selalu ada PSBB. Kemarin itu apa itu fungsinya? PSBB itu ya ini agar host, agent, environment ini dipisah. Jadi ini tidak bisa menginfeksi manusia dan tidak bisa menginfeksi masyarakat, sehingga konsep segitiga epidemiologi ini adik-adik harus tahu. Ya, ada HAE, host, agent, and environment atau lingkungan. Jadi semuanya saling mempengaruhi. COVID tidak bisa menyebar ke manusia dengan banyak tanpa lingkungan. Begitu juga manusia kalau sehat ya susah akan menyebarkan ke lingkungannya. Misalkan terinfeksi COVID. Misalkan ada COVID menginfeksi kita, kemudian kita mau isolasi, COVID itu tidak akan menyebar ke lingkungan. Kalau misalkan dia tidak isolasi, dia akan menyebar ke lingkungan. Kemudian ini konsepnya. Kalau ini stabil, ya tidak ada. Misalkan host, agent, environment. Oh, ternyata COVID-nya sudah habis. Ya tidak akan jomplang. Kalau misalkan COVID-nya banyak virusnya di tubuh kita, kemudian agent-nya ini lebih berat ya namanya, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan dari konsep segitiga epidemiologi, sehingga akan muncul suatu penyakit. Agent apa sih agent itu? Agent itu bisa dari makhluk hidup maupun tidak hidup. Ya, jadi penyakit itu tidak hanya infeksi saja. Jenis agent itu apa saja? Bisa bakteri dan lain-lain ya. Nutrisi, jadi orang yang kurang nutrisi itu juga menimbulkan penyakit. Faktor kimia, H2O2, misalkan kita kesuntaan H2O2 ya sakit. Biologis tadi ya, virus, bakteri, jamur. Fisik, tertabrak misalkan, itu suatu agent. Ya, mekanik, nah, itu juga suatu agent. Jadi agent itu tidak hanya bakteri saja. Host itu apa? Host itu semua yang ada pada diri manusia. Bisa keturunan, jadi seseorang itu punya
gen yang tersendiri. Masing-masing orang itu punya kespesifikan dari gen. Jadi memiliki keturunan yang tersendiri, umur setiap orang itu berbeda. Jadi orang tua sama muda itu dalam menghadapi penyakit juga berbeda. Jenis kelamin, ras, status perkawinan, pekerjaan maupun kebiasaan hidupnya. Contohnya orang yang jarang olahraga pasti sering terkena penyakit. Kemudian ada agen kimia. Agen kimia itu apa saja? Ya ini, pestisida, zat aditif atau zat tambahan di makanan kita, ya, perasa, pengawet, obat-obatan, kemudian zat diproduksi oleh tubuh manusia sendiri, ureum, L-triptofan. Jadi orang yang kelebihan L-triptofan itu juga bikin penyakit. Orang yang kelebihan ureum itu juga jadi penyakit. Nama penyakitnya uremia. Orang yang shock kemudian tidak sadar itu biasanya menghasilkan keton. Jadi dia akhirnya sakit dan jatuh dalam kondisi asidosis atau pH darahnya sangat rendah sekali. Kemudian ada agen kimia. Apa aja agen kimia? Bisa asbes, merkuri, atau logam berat ini ya, kadmium, timbal, uranium, alkohol, bahan kosmetik. Jadi hati-hati dengan bahan kosmetik yang ilegal ya. Obat-obatan maupun bahan alergen. Contohnya gas pollen. Kemudian nutrisi, karbohidrat. Kalau kelebihan bisa obesitas, bisa diabetes mellitus. Lemak berlebihan bisa terjadi hiperlipidemia. Kekurangan protein bisa malnutrisi atau KEK, ya kurang energi. KEP ya, kurang energi protein. Kemudian defisiensi vitamin bisa menyebabkan rabun senja. Kelebihan vitamin juga bisa menyebabkan penyakit juga. Kemudian ada mineral ya. Ini juga bisa menyebabkan, kalau kekurangan maupun kelebihan juga bisa menyebabkan penyakit. Contohnya mineral itu kuprum ya, Cu, Seng, zinc, magnesium maupun zat besi ataupun air. Jadi ada itu orang itu kelebihan air bisa tenggelam dalam tubuhnya sendiri ya. Kemudian ada faktor mekanik. Apa contohnya? Friksi yang kronik atau pergesekan yang lama. Jadi adik-adik yang cewek-cewek biasanya memakai sepatu yang sempit itu biasanya sering tergesek-gesek kulitnya, akibatnya gampang terinfeksi HPV atau human papilloma virus. Kemarin saya berikan kuliahnya saat seminar dengan Bio Farma. Jadi kalau kalian sering terjadi friksi di sepatunya terlalu sempit, tidak sepatunya nggak pas dengan kalian dan terlalu sumuk ya, mepet ya, itu bisa menyebabkan verruca atau kutil. Nah, ya. Apalagi kalian tidak vaksinasi HPV. Kemudian kompresi atau daya mekanik. Contohnya ini pemain GP, pembalap ya. Biasanya itu di sini, saya tunjukkan tangan saya. Nah, ini namanya ada, biasanya di sini dilihat tangan saya, ini ada namanya saraf, namanya saraf medianus ya, sama saraf-saraf yang lain. Ini besar sekali di dalamnya. Kalau ini terpencet, biasanya pada pembalap gini terus kan, itu bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. Ya, harusnya dioperasi biasanya. Ini banyak pemain-pemain GP itu seperti itu. Agen fisika apa saja? Radiasi, ini pada saat perang di Hiroshima, bom atom itu, dan suhu udara terlalu dingin bisa menimbulkan frostbite. Yang saya bilang tadi kalau kalian mendaki gunung ya, mendaki gunung melewati lembah ya, panas, dehidrasi. Di Arab Saudi misalkan terlalu panas bisa menyebabkan heat stroke ya. Kemudian kelembapan, terlalu lembab bisa menyebabkan hiperhidrosis. Kebisingan itu bisa menyebabkan tuli induksi dan lain sebagainya. Agen fisika, misalkan panas bisa menimbulkan luka bakar, cahaya yang terlalu terang seperti saya lihat laptop ini bisa menyebabkan gangguan lihat mata. Air, makanan, tanah, udara itu merupakan agen fisika juga. Oke. Nanti kita, karena saya tidak pakai yang unlimited, jadi nanti terbatas ya. Kemudian yang agen selanjutnya adalah patogen. Ini adik-adik harus tahu agen biologis ini punya sifat patogenesitas ya, virulensi, kemampuan untuk menyebarkan atau menginfeksi orang lain, antigenisitas ya, ini kemampuan untuk menimbulkan imunitas tubuh ya, sifat asing, keasingan, dan infectivity itu kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Ya,
Apa itu patogenesitas? Kemampuan menimbulkan reaksi pada bejamu atau host atau kita. Jadi kemampuan untuk menimbulkan penyakit atau panas, batuk, pilek itu patogenesitas. Ya. Kemudian virulensi. Jadi virulensi itu kemampuan untuk menginfeksi seseorang, ya. Jadi menimbulkan berat ringannya suatu penyakit. Jadi orang kena hepatitis A dengan hepatitis B itu lebih parah hepatitis B daripada hepatitis A. Jadi dia gampang menularkan, patogenesitasnya rendah, virulensinya rendah, tapi kalau hepatitis B, patogenesitasnya tinggi dan virulensinya tinggi. Kemudian antigenesitas, ya, kemampuan menimbulkan stimulasi dari imunitas kita. Jadi antigenesitas itu misalkan vaksin COVID, antigenesitasnya tinggi, berarti kemampuan untuk menimbulkan antibodinya itu tinggi, berarti vaksin itu bagus. Kemudian infektivitas, kemampuan untuk menginfeksi host atau manusia, ya. Kemudian kita jelaskan environment. Apa itu environment? Jadi environment itu lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita, baik fisik, biologis, sosial, ekonomi, masyarakat maksudnya, ya. Jadi kalau ada penyakit pasti dia akan melibatkan masyarakat atau seseorang yang lain, atau misalkan rabies ini pada anjing dan lain sebagainya. Konsep roda. Jadi konsep roda itu perlu dari identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit, ya. Dengan tidak mementingkan pentingnya agen, ya. Contohnya apa? Konsepnya seperti ini. Jadi di konsep roda atau wheel itu, host itu banyak penyebabnya. Ada interaksi lingkungan sosial, interaksi fisik, lingkungan biologis, maupun gen dari host itu sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi lingkungan sosial itu lebih perannya itu lebih besar daripada yang lain. Ya, kemudian peranan lingkungan fisik lebih besar daripada sunburn, terbakar dari panas sinar matahari. Contohnya seperti itu. Jadi mereka memiliki peranan tersendiri. Contohnya genetik. Jadi pada penyakit skizofrenia itu peran genetik lebih besar daripada peran masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada jaring sebab atau web causation. Jadi apa itu jaring sebab? Jadi suatu penyakit ini dalam konsep itu tidak tergantung pada satu penyebab yang berdiri sendiri. Jadi macam-macam, ya, web of causation. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Kemiskinan atau itu bisa menyebabkan apa saja? Gizi kurang. Atau dibalik, gizi kurang penyebabnya apa saja? Banyak, bisa pengetahuan rendah, konsumsi tidak memadai, daya beli rendah, kemiskinan, seperti itu. Jadi penyebabnya itu tidak hanya satu, pendidikan yang rendah, itu yang disebut dimaksud oleh web of causation. Jadi penyebab dari suatu penyakit itu tidak bisa hanya dari satu saja, tapi banyak sebab. Ini harus ada faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik apa? Dari hostnya, dari tubuh kita. Contohnya apa? Genetik, fisiologis, umur, gangguan di liver, ginjal, jantung, ya, ras. Nah, ekstrinsik apa saja? Iklim, sinar matahari, polusi, sosioekonomi dan lain sebagainya, ya. Habit yang jelek atau kebiasaan yang jelek itu bisa mempengaruhi. Praktek medik. Nah, ini intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu di tubuh kita sendiri, ekstrinsik itu dari luar tubuh kita. Kemudian konsep sel, ya, kematian sel. Jadi sel mati itu ini yang penting, ya. Nanti adik-adik pasti banyak belajar. Sel itu kematiannya ada beberapa. Ada nekrosis, ada apoptosis, ada autofagi. Nekrosis itu apa? Jadi di nekrosis itu karena inflamasi, respon inflamasi, sehingga sel itu membengkak, ya. Kemudian swelling, ya. Kemudian membrannya membesar, akhirnya selnya pecah atau selnya mati, rusak semua. Kalau apoptosis, bedanya apa? Apoptosis itu kematian sel yang dipicu oleh dirinya sendiri atau program sel death. Jadi sifatnya di apoptosis ini respon tubuh tapi tidak ada inflamasinya, karena dia misalkan contohnya kulit kita yang sudah tua akan mati sendiri. Pengecilan sel, kemudian dipecah-pecah selnya, setelah pecah-pecah dimakan oleh tubuh kita sendiri sehingga sel itu tidak menimbulkan inflamasi saat mati. Kalau autofagi itu selnya itu tidak ada inflamasi,
Jadi kalau ada sel mati atau sel tua itu dia akan dimakan sendiri. Nah, itu namanya autofagi. Cell death ya, kalau apoptosis itu death suicide ya. Suicide itu terprogram. Jadi selnya seperti ini. Ini sel sehat, dia akan mengecil gini, pecah-pecah ya, budding seperti ini, akhirnya dimakan sel-sel yang lain. Sehingga selnya organnya tidak keluar dan tidak menimbulkan infeksi perangsangan dari proses inflamasi. Akhirnya dimakan oleh sel kekebalan tubuh sendiri. Kalau nekrosis, selnya tadi membengkak ya, swelling, pecah, akhirnya organ ini keluar, organel selnya. Akhirnya sel-sel imunitas itu datang dan memproduksi sitokin inflamasi, akibatnya terjadi edema, panas, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini respon imun pada infeksi virus. Ini buat belajar aja. Jadi pada saat infeksi virus itu selalu ada kenaikan gini, antibodi misalkan ya. Antibodi ini kapan terbentuk? Setelah hari ke-5. Nah, hari ke-9, 10 akan tinggi. Ini prinsip yang dipakai pada infeksi COVID. Infeksi yang pertama kali muncul apa? Infeksi yang pertama kali muncul pada saat orang terinfeksi penyakit adalah interferon tipe 1. Kemudian apa lagi? Natural killer cell. Setelah itu dia turun, ganti sel memori yang muncul. Sel memori akan menimbulkan antibodi. Ya, kemudian ada sel sitotoksik T limfosit. Seperti itu. Nanti ada penjelasannya, bisa belajar. Nah, seperti ini. Jadi di tubuh kita itu ada innate immunity atau sistem kekebalan tubuh innate maupun adaptif. Kekebalan tubuh innate yaitu kekebalan yang pertama kali muncul oleh tubuh kita. Saat ada infeksi, maka tubuh akan bekerja melawannya dengan sistem kekebalan tubuh mengeluarkan interferon gamma. Ya, biar tubuh kita itu bisa bertahan. Atau natural killer cell, menyerang sel yang terinfeksi, akhirnya selnya hancur. Kalau tidak bisa dihancurkan selnya, dia akan membentuk sel B. Sel B kalau jadi sel plasma akan memproduksi antibodi. Sel B nanti jadi sel B memori, punya memori. Kalau sel ini tidak bisa, ternyata virusnya memperbanyak diri dan masuk ke tubuh, ke dalam sel, maka dia akan dihancurkan oleh sel sitotoksik. Ya, ini tugasnya CD8+ yang akan menghancurkan sel-sel sehingga selnya pecah semua. Nah, jadi sel darah putih itu tugasnya mengenali antigen asing, kemudian dikenali bentuk proteinnya, itu self atau non-self, kemudian dia akan menghancurkan sel yang asing tersebut. Kemudian dia juga butuh komunikasi antar sel, ya. Jadi sel limfosit akan menjelaskan pada sel-sel yang lain seperti sel T, sel B, kalau itu ternyata yang dimakannya itu adalah suatu agen infeksi. Setelah ini kalau misalkan ini mati akan ada selanjutnya ya. Jadi ya, tinggal beberapa detik. Kemudian tugasnya sel limfosit tadi mengalahkan infeksi tadi, agen infeksi, memproduksi antibodi untuk menghancurkan bahan infeksi tadi. Jadi antibodi ini fungsinya apa? Mengikat antigen dari virus atau bakteri sehingga mudah dihancurkan oleh leukosit. Contohnya ini, tertusuk itu kan biasanya ada bakterinya. Bakteri ini akan dikenali oleh limfosit, dimakan sama dia, ya. Dia langsung limfosit seperti apa kok bisa ada infeksi di sini kok bisa keluar? Dia akan keluar dari sela-sela pembuluh darah, namanya podosit ya. Dia akan keluar dari rongga-rongga pembuluh darah ini, celah-celahnya. Dia akan datang menuju ke lokasi infeksi. Dia akan memakan bakteri-bakterinya dan akan memicu luka ini untuk memproduksi FGF ya atau fibrosit, growth factor dan lain sebagainya sehingga luka akan menutup seperti itu. Nah, gangguan pertumbuhan, proliferasi, diferensiasi itu juga